Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin dengan NPM 231610283 dari kelas 5D. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas video UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Ramdhani. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai source code dari fitur yang terdapat pada aplikasi yang telah saya buat. Uh, Pada video ini saya akan menjelaskan source code Java yang saya buat dengan nama kelas. Di sini ada nama kelas CRUD. Nah, kode ini digunakan untuk mengolah data klien pengacara, kategori perkara, dan perkara menggunakan Java Swing dan MySQL. Fitur utama dari kode ini adalah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, serta dilengkapi dengan cetak laporan menggunakan Jasper Report. Pada bagian paket import nih, pada bagian paket import itu di bagian ini terdapat deklarasi paket CRUD. Artinya kelas ini berada di dalam paket bernama CRUD. Kemudian terdapat banyak import seperti Java SQL, untuk koneksi seperti koneksi dan manipulasi database MySQL. Hasilnya Java Swing untuk komponen GUI seperti JTable dan JOptionFan. Import ini sangat penting, guys. Sangat penting karena menjadi dasar agar aplikasi bisa terhubung ke database, menampilkan data ke table, dan mencetak laporan. Tuh. Nah, pada koneksi database, di sini pada bagian atribut dan konstruktor. Di sini terdapat username, password, diname, your koneksi. Konstruktor CRUD ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi ke database atau database MySQL. Jika koneksi berhasil, maka akan muncul pesan database terkoneksi, dan jika gagal akan disampaikan pesan error menggunakan JToFound. Pada bagian apa, guys? Pada bagian ini, guys, CRUD data klien. Sekarang CRUD untuk data maaf. Pertama, metode simpan koneksi 01. Koneksi 01 menggunakan statement biasa. Di sini data tersimpan dengan query SQL yang digabungkan langsung dengan input user, dan sebelum menyimpan sistem akan mencetak apakah ID client sudah terdaftar atau belum. Tuh, guys. Kemudian ada simpan klien. Simpan klien 02 yang versi lebih aman, karena di sini dia menggunakan statement selain mencegah SQL injection. Metode ini juga menyimpan data lama ke variabel check jika terjadi duplikasi ID. Nah, di sini ada ubah klien untuk mengubah data klien, hapus klien untuk menghapus data klien berdasarkan ID. Sampel data menggunakan data klien jika JTable default type model.
struktur rekrut untuk pengacara dan kategori perkara hampir sama dengan klien. Terdapat metode simpan pengacara satu dan 2. Guys. Ubah pengacara, sini ada hapus pengacara, tampil data pengacara. Nah, begitu juga dengan kategori perkara, ada simpan kategori perkara, ubah kategori perkara, hapus kategori perkara, tampil kategori perkara. Pada bagian itu adalah selanjutnya CRUD data, perkara yang merupakan datanya dari sistem ini. Di sini data perkara memiliki banyak relasi seperti klien, pengacara, dan kategori perkara. Datanya simpan pada A2 menggunakan private statement dengan 13 parameter yang mencukupi jenis perkara, nomor perkara, tanggal status, guys, status terdakwa dokumen dengan surat kuasa. Kemudian juga tersedia ubah perkara, hapus perkara, tampil data perkara. Data ditampilkan di tabel lengkap dengan kolom-kolom penting. Nah, guys. Selanjutnya adalah terakhir adalah cetak laporan. Cetak laporan terdapat metode cetak laporan. Metode ini menggunakan Jasper Reports untuk mencetak laporan berdasarkan file JRXML, query SQL yang dikirim dari prompt. Prosesnya dimulai dari load file, set query, complete file report dengan Jasper View. Oke, kesimpulannya kelas karet ini bukan kesimpulan. Kita lupa untuk run, guys. Kita coba run. Nah, di sini ada juga frame Java, di sini terdapat form, client, pengacara, kategori perkara. Ini adalah desainnya dan kita demonstrasi untuk aplikasinya. Di sini untuk home-nya tidak kosong saja, di sini ada client, pengacara, kategori perkara, dan perkara. Untuk klien, kita coba buat ID kliennya, kita sembarangan saja 234, namanya coba saja, tanggal lahirnya, tempat lahir juga saja, kita bikin sembarangan saja. Jenis kelamin, laki-laki, kerjaan, tani misalkan, alamat, bahagia, telepon 080099, email bebas, gue isi sembarangan aja nih sini. Yang nanti bakal kita ubah itu ya, alamatnya nanti kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya kita klik ubah. Kita misalkan jalan bahagianya kita ganti jalan senang. Ubah. Nah, di sini alamatnya juga berubah. Selanjutnya kita cetak berhasil. Untuk hapus berhasil. Oke. Kesimpulannya adalah CRUD ini berfungsi sebagai pengelola utama database dalam aplikasi hukum perkara.
Mungkin sampai sini saja video penjelasan saya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.